Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Rabu 28 Juli 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah, minum dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling enak. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Firman Tuhan ini kita renungkan dengan tema jerih lelah jangan disia-siakan. Jerih lelah jangan disia-siakan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, teringat nasihat orang tua ketika saya pertama sekali mendapat gaji, mendapat upah setelah bekerja. Nasihat orang tua berbunyi demikian: hemat, simpan uangmu dengan baik. Demikian nasihatnya. Karena itu saya selalu berpikir panjang kalau mau belanja sesuatu, termasuk belanja makanan. Ternyata saya tidak juga menyimpan uang, hanya secukupnya saja. Bacaan firman Tuhan hari ini suatu undangan memasuki anugerah yang besar, yang digambarkan dengan suatu pesta besar, berlimpah makan dan minum, undangan untuk hadir dan masuk ke dalam pesta itu. Tetapi Nabi Yesaya melihat bagaimana umat Israel menolak undangan itu. Mereka justru meninggalkan Tuhan, beralih kepada dewa-dewa tahyul. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Yesaya. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Beribadah kepada dewa-dewa berhala harus juga membawa hewan dan harta untuk dikorbankan. Dan dewa itu adalah dewa ketahyulan, dewa kesia-siaan. Sayang sekali mereka meninggalkan Allah dan pergi kepada dewa kesia-siaan, membawa korban ke sana yang nilainya cukup mahal. Nabi Yesaya bertanya, mengapa itu bukan kepada Allah kamu persembahkan? Mari saudara-saudara, masyarakat yang masih was-was dengan COVID-19 ini, yang masih merajalela di tengah-tengah kehidupan kita, yang berdampak sangat buruk di bidang sosial, ekonomi, atas perekonomian kita. Pasar, toko dibuka secara terbatas, omsetnya menjadi menurun, para pedagang bahkan PKL berhenti, para karyawan industri besar
industri kecil, bahkan industri rumahan pun terhenti. Yang semuanya itu berarti berhenti, mandek juga aliran keuangan untuk keluarga. Untuk itu, pemerintah kita telah banyak berusaha dengan mengeluarkan dana yang cukup besar, mulai dari perawatan, pengobatan bagi penderita COVID-19 ditanggung negara, gratis mereka. Pengadaan obat vaksin untuk masyarakat dibeli pemerintah dan diedarkan ke masyarakat dengan gratis. Pemerintah telah memberi bantuan baik secara langsung dan bantuan natura kepada rakyat yang patut menerimanya. Untuk semua ini, dapatkah kita mendengar suara? Marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sayang sekali kalau masih ada orang yang menolak untuk divaksin. Sejalan dengan nasihat itu, terdengar pula suara tentang mereka yang mengambil keuntungan dalam bantuan pemerintah ini dan memanfaatkan peluang-peluang cari untung dalam suasana yang sulit ini, menyelewengkan bantuan pemerintah bagi masyarakat yang langsung terkena imbasnya. Selain panggilan Tuhan untuk datang menikmati pesta yang telah tersedia, maka nasihat firman Tuhan berlanjut yang berkata, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?" Nasihat agar berhemat, menahan diri, tidak foya-foya. Saatnya kita saling berbagi. Ada yang berbagi makanan dengan membuka warung gratis, membantu tetangga yang sedang menjalani isoman di rumah mereka, berbagi masker. Ada tempat ibadah yang dijadikan sebagai tempat isolasi dengan membantu kebutuhan pasien yang dirawat di situ, dengan nasihat agar semua kita menghargai jerih lelah untuk membantu sesama yang sedang dalam krisis ini. Saudara-saudari, pandemi COVID-19 memperlihatkan bagaimana orang berhenti membeli gengsi, seperti minum kopi di kafe seharga Rp65.000 yang dijual di warung cukup dengan Rp5.000 dengan kualitas yang sama. Hanya beli gengsi saja, sofa yang indah dan suasana yang sejuk. Sudah lebih setahun pandemi ini berlangsung. Untuk kita evaluasi jalan hidup ini dengan bercermin firman Tuhan ini. Saudara-saudari, mari kita renungan kita ini dengan pokok sebagai berikut. Pertama, sungguhkah Anda menyambut undangan Tuhan, minum air dan makan roti kehidupan yang gratis itu? Anda sudah sambut dengan baik? Yang kedua, adakah belanja Anda yang bukan roti yang disebut dalam firman Tuhan ini tidak mengenyangkan baik rohani maupun jasmani? Yang ketiga, bersediakah Anda untuk menyediakan makanan gratis untuk orang yang membutuhkan? Kalau bersedia, bagaimana cara Anda melakukannya? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mohon karunia-Mu agar kami mampu ikut makan dan minum yang telah siap bagi kami
untuk hidup kekal oleh Tuhan Yesus. Demikianlah hidup kami seutuhnya dipelihara oleh Bapa. Tuhan, Engkau juga telah memberi kesempatan kepada kami untuk berjerih lelah dalam kebenaran, untuk mendapatkan uang dan harta. Karuniakan kami hikmat, agar hasil jerih lelah kami tidak menjadikan kami makin jauh dari sesama dan tidak makin jauh dari Tuhan, tetapi untuk berbagi sebagai tanda persaudaraan kami di dalam Tuhan. Negeri kami saat ini membutuhkan kebersamaan, mendukung usaha pemerintah bersama masyarakat dalam menghentikan pandemi COVID-19 yang telah meruntuhkan baik ekonomi maupun kesehatan masyarakat kami. Ya Tuhan, kiranya semua usaha pemerintah bersama masyarakat boleh berhasil dengan baik. Berkati kebersamaan kami di tengah masyarakat kami di negeri ini. Demikianlah doa kami dalam Kristus Tuhan. Amin.